Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, selepas sholat subuh ketika fajar mulai menyingsing, saya kembali memulai perjalanan. Kali ini tujuan saya nggak jauh-jauh amat sih dari kota Jakarta, yaitu kota Tangerang. Memang ada apa di Tangerang? Ya, ternyata setelah saya cek dan tanya sana sini, di kota ini ada beberapa situs yang menyimpan sejarah Islam selama ratusan tahun. Jika berbicara soal Tangerang dan Islam, maka tak akan lepas dari keberadaan Sungai Cisadane yang membelah kota ini. Selama berabad-abad, para pedagang Tionghoa memanfaatkan aliran Sungai Cisadane dari pesisir Laut Jawa untuk berlayar masuk ke pedalaman daerah Tangerang. Sungai sepanjang 139 km ini merupakan sungai yang memisahkan kota Batavia dengan Kerajaan Banten, dan sejak dahulu pula pemerintahan dan aktivitas masyarakat berpusat di sepanjang aliran Sungai Cisadane ini. Dan Allah menciptakan segala sesuatu bukanlah tanpa alasan. Seperti bunyi ayat dari surat An-Nahl. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sungguh Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Pintu 10 atau yang bernama asli Bendungan Cisadane adalah sebuah bendungan yang dibangun pada tahun 1927 dan mulai berfungsi pada tahun 1932. Bendungan yang dibangun pada masa kolonial Belanda ini merupakan sumber irigasi sawah-sawah di Tangerang kota maupun kabupaten. Dan biasanya di setiap Ramadan, bendungan ini dijadikan tempat ngabuburit. Cuaca cukup terik siang ini, saya pun bergegas menuju salah satu lokasi tempat sebuah masjid yang cukup tua dan saat ini menjadi salah satu cagar budaya di lingkungan Pemkot Tangerang. Masjid Kali Pasir. Penamaan masjid ini berawal dari aktivitas penambangan pasir di pesisir Kali Cisadane sekitar abad ke-15 dan sekitar tahun 1608. Masjid tertua yang menjadi benda peninggalan kerajaan Pajajaran ini dulunya berada di tengah-tengah pemukiman warga Tionghoa. Namun demikian, hal ini tidak menciptakan kesenjangan antara warganya, melainkan justru menjadi cerminan kerukunan umat beragama di antara mereka. Masjid Jami Kali Pasir yang bercorak budaya Tionghoa dan Jawa dibangun sekitar tahun 1700 pada masa Tumenggung Pamit Wijaya yang berasal dari Kahuripan Bogor. Masjid yang memiliki menara seperti pagoda memiliki atap miring tumpeng yang ujungnya ada kubah kecil berwarna emas bermotif Tiongkok. Bangunan masjid yang kebanyakan didominasi oleh warna hijau ini masih disangga oleh 4 tiang jati yang belum diubah sejak masjid pertama kali dibangun. 4 tiang kayu warna hitam ini sekarang diberi kerangka besi yang bagian luarnya bercat kuning emas sebagai penyangga jika terjadi keropos. Yang menarik dari masjid tertua di Tangerang ini adalah bentuk shaf yang miring dibandingkan arah masjid. Hal ini lantaran jika masjid dibangun sesuai arah kiblat, maka rumah di sekitar masjid akan ikut terbongkar. Nah, siang ini di hamparan dalam masjid tampak cukup banyak jamaah yang beristirahat bahkan tertidur. Kadang kita sering mendengar bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Namun demikian, para ulama menjelaskan bahwa setiap amalan bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah.
apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Bahwa sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan dengan untuk mengharap ridho Allah, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapat balasan. Maka jika tidurnya dimaksudkan agar tubuhnya tetap kuat dan tidak lemas, agar dapat menjalankan puasa dengan baik, maka tidur seperti ini yang bernilai ibadah, bukan yang seharian tidur tanpa ibadah ataupun aktivitas yang lainnya. Sahabat, ada 3 hal yang selama Ramadan ini penting kita ingat dan amalkan. Pertama, perbanyak bekal ilmu, tadarus ataupun membaca buku. Kedua, dengan memperbanyak taubat, meminta segala ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khotai wa amdi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Amin. Sahabat, masih di Ramadan Karim, dan sekarang saya menuju masjid yang terkenal dengan nama Masjid Pintu Seribu. Masjid ini terletak di Kampung Bayur, Kelurahan Priuk, Jaya, Kota Tangerang. Tentang julukan Pintu Seribu, saya jadi penasaran, apakah memang benar pintunya berjumlah 1000 atau hanya istilah? Lalu, kenapa sih namanya Pintu Seribu? Sebenarnya kalau dijuluki itu ya mungkin karena dilihat dari pintunya banyak. Itu mungkin orang-orang bisa menilai kalau bisa dibilang pintu 1000 karena dibilang pintunya banyak gitu. Jadi pintunya kecil-kecil. Itu sebenarnya sih nama aslinya Masjid Agung Nur Yakin. Sebenarnya waktu pada tahun dahulu itu tahun 1980-an, salah satu media cetak menyebutkan di situ judulnya yaitu Masjid Agung Nur Yakin Pintu 1000. Jadi mungkin kemungkinan biar orang-orang gampang mengenalnya. Karena emang pintunya banyak, tapi kalau dihitung sih belum pernah dihitung. Masjid yang dibangun oleh seorang keturunan Arab bernama Syekh Al-Bakhir Mahdi atau akrab disapa Al-Fakir pada tahun 1978 ini uniknya tidak memiliki gambar rancang bangun atau konsep. Konsepnya yaitu Syekh Al-Fakir sebenarnya sih nggak ada konsep. Jadi beliau itu ngebangun asal ngebangun aja udah. Tapi dengan petunjuk Allah gitu. Jadi beliau itu ngebangun dari 3x4, 4x3, 5x4. Nah, terbentuklah sampai sekarang besarnya gitu. Tampak dari pintu gerbang ornamen masjid mengikuti ciri arsitektur era barok. Dan jika diperhatikan, di pintu masjid terdapat ornamen angka 999 yang merupakan gabungan dari Asmaul Husna dan 9 Wali Songo.
Di antara pintu-pintu masjid terdapat banyak lorong sempit dan gelap yang menyerupai labirin. Dan di ujung lorong terdapat ruangan sekat-sekat seperti musola yang masing-masing diberi nama. Ada musola Fathul Qarib hingga Ratu Ayu untuk musola perempuan. Ruang sholat perempuan terbilang cukup kecil, hanya berukuran 2 kali 5 meter saja. Sementara ruang sholat laki lebih menjorok ke dalam dan luas. Di sampingnya terdapat makam Al-Fakir. Terkait tentang bersatunya kubur dan masjid, Rasulullah sangat melarang jika kita sholat dan berdoa di depan kubur atau menghadap kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, jangan jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh, aku benar-benar melarang dari yang demikian." Hadis riwayat Muslim. Jika dilihat dari luar masjid 1000 pintu ini, tampak tidak terawat. Ada beberapa bagian cat yang hilang hingga beberapa bagian bangunan yang belum rampung pengerjaannya. Puas berkeliling Masjid Pintu 1000, saya menuju kawasan Pasar Lama Tangerang untuk membagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Cuman jawab rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Terus sebutin dong. Iman pada Allah, kepada malaikat, terus iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, rupanya pertanyaannya cukup gampang kan? Lumayan buat Dede. Aduh, alhamdulillah ya. Makasih ya. Lalu saya mencari target untuk pertanyaan saya yang kedua. Sebutkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad dan tahun apa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Wah, ternyata masih banyak orang yang ingat akan tanggal kelahiran Nabi. Dapat cepele. Masih ya. Dan pertanyaan ketiga pun tak kalah susahnya. Apakah dia berhasil menjawab dan mendapatkan rezeki Rp100.000? Tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu berapa? Khulafaur Rasyidin 4. Sebutin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selamat. Rezeki 100.000. Nah, sambil ngabuburit, sekarang saya ajak melihat keindahan satu masjid lainnya, yaitu Masjid Al-Azam. Konon, kubah masjid ini adalah yang terbesar di dunia. Masa sih? Masjid yang terletak di Jalan Satria Sudirman Kotra, Tangerang ini mengusung gaya Timur Tengah yang memiliki 5 buah kubah besar yang menggambarkan rukun Islam, juga dasar negara kita, Pancasila. Kata Al-Azam sendiri diambil dari salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Azim, yang berarti paling agung atau paling megah. Nah, sekarang saatnya saya mengajak sahabat berkunjung ke salah satu daerah di Jakarta Timur. Di sana, saya akan temui seorang ustadz yang kisah hidupnya dapat menjadi pelajaran buat kita akan nilai-nilai baik dan ikhtiar. Yuk, kita berangkat dari Tangerang menuju Jakarta Timur. Alhamdulillah, selama sekitar kurang lebih 45 menit sampai 1 jam dari kota Tangerang, saya akhirnya sampai juga di Jakarta, tepatnya di Rawamangun, Jakarta Timur. Saya akan temui ustadz yang keren ini.
Lahir dan menjalani masa kanak-kanak di sebuah desa terpencil, Desa Parakan Besi, yang berada di perbatasan Baduy luar dan dalam Kabupaten Lebak, Banten, membuat Ustadz Rudini At-Tarmizi akrab dengan kondisi serba kekurangan dan kemunduran. Sekolah bisa dihitung dengan jari, dan jaraknya pun sangat jauh dari rumah. Rata-rata anak seusianya tidak lagi meneruskan sekolah. Kalau tidak menjadi buruh tani seperti orang tua mereka, anak-anak ini pergi merantau mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi mondok saya itu sangatlah dibilang ngeri lah Pak. Mulai daripada jauh sekali dari kampung kita itu, karena kita kan adanya di pelosok itu Baduy, suku Baduy. Dan pulang itu gak mau pulang ibaratnya. Kenapa kita nggak mau pulang? Ya bingung untuk kembali laginya ke pondok itu. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun nggak pulang-pulang. Termasuk saya pun setahun sekali. Kadang-kadang 3 bulan sekali itu ibu saya yang nganter beras gitu kan. Bukannya nggak mau punya berpendidikan seperti orang-orang, karena kita kan sangat minim sekali di pendidikan itu. Beruntung Ustadz Rudi punya orang tua yang begitu ingin anaknya mendapat pendidikan yang lebih baik, meski untuk berangkat ke sekolah juga memerlukan perjuangan. Iya, karena di sana itu sulit sekali. Sekolah itu jauh-jauh dari rumah. Waktu sekolah SD itu ke sekolah itu sekitar 5 km. Iya, jalan kaki. Jadi kita itu sekolah bisa seharian. Dari rumah sampai ke rumah lagi gitu, maksudnya sampai seharian itu. Saking jauhnya, udah kan jalannya hutan. Jadi kalau misalnya teman nih ada yang sakit 1 atau 2 orang, semuanya nggak sekolah. Karena kita nggak berani, sendiri itu nggak berani Pak. Karena kita lewat bukit, gitu kan, lewat hutan, lewat sawah, persawahan. Jadi sulit sekali, sulit sekali. Di pondok pesantren Darussalam inilah pemahaman putra dari pasangan Saman dan Surni ini akan pentingnya ilmu dan pendidikan mulai terbuka lebar. Jadi waktu di pondok yang pertama itu ya Ibtidaiyah itu biasa kita ngaji amil, ilmu nahwu sorof gitu kan, fikih, tauhid. Itulah yang diajarkan di pondok. Nah, setelah itu kita ke Cisalam, Darussalam. Pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Busro Karim. Di situ khusus Al-Quran, mendalami Al-Quran, mendalami qiraat, mengasah semua ilmu Al-Quran, menggali tentang Al-Quran semuanya. Disitulah mulai terbuka lah, oh ternyata dunia pendidikan ini sangat luas sekali. Saya selama sekitar 6 tahunan di pondok pesantren Darussalam itu bisa dihitung jari lah orang tua datang itu. Bukannya nggak mau, orang tua bukannya nggak mau ya gitu. Cuman jarak dan harus mengeluarkan ya ongkos juga kan Pak, Masya Allah, karena kita itu kan terlahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali Pak. Ini saking pengennya saja kita belajar gitu kan, mengamalkan ilmu agama seperti orang-orang pendahulu kita ya Pak. Usai mondok di pesantren Darussalam Rangkas Bitung pada tahun 2019, Rudi pun merantau ke Jakarta. Niatnya ingin melaksanakan dakwah Islamiyah yang mencari saudara-saudaranya seiman di ibu kota. Dan ibarat ikan menemukan airnya, Rudi pun sampai di sebuah sekolah di Jakarta Timur yang visinya sama dan membuat hatinya nyaman. Jadi sebenarnya kalau hanya sebatas masjid saja mungkin saya juga enggak. Berhubung di sini kan ada anak-anak binaan, anak-anak yatim. Saya merasa diri waktu dulu seberat gitu kan, pengen mencari ilmu itu. Jadi rasa hati bagaimana caranya untuk berbagi. Saya tidak bisa memberikan apa-apa loh Pak kepada anak-anak. Terkecuali yang diberikan oleh saya itu yang pertama pengalaman di pondok, ilmu walaupun seala kadarnya saya amalkan kepada anak-anak.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan alhamdulillah lingkungan di Al-Ghuraba ini kan sangatlah baik lah Pak. Dari mulai pengurus-pengurusnya, jamaah-jamaahnya, begitupun anak-anaknya. Jadi kita enak Pak. Lalu bagaimana dengan penghasilannya sebagai guru? Merasa cukupkah? Cukup, insya Allah cukup. Kalau berbicara kurang, sifat manusiawi pasti berbicara kurang. Insya Allah dengan rasa tasakur kita kepada Allah, kita diberikan hidup enak, hidup susah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, insya Allah saya bersyukur dengan kehidupan saya yang sekarang ini, dan saya sangat nyaman, terutama bisa bersama-sama dengan anak-anak. Menjadi orang yang benar, orang-orang yang soleh karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan sesuatu yang seperti guru saya bilang dulu, jangan kamu sekali-kali mengharapkan dalam urusan agama itu materi. Adapun itu ada, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, perkenankan saya mengulang salah satu kalimat luar biasa yang diucapkan oleh sang ustadz, bahwa jangan sekali-sekali kamu mengharapkan dalam urusan agama itu materi. Kalaupun ada, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga perkataan dan sikap sang ustadz selalu menjadi teladan, khususnya bagi para murid yatim yang tengah menuntut ilmu darinya. Berkah kesehatan dan keselamatan semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.